Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali bersama saya. Kembali kita yuk bangun iman untuk bersaat teduh, untuk menyenangkan Tuhan setiap hari, setiap saat kita berdoa, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saat teduh hari ini biarlah boleh membangun iman Bapak Ibu, membangun kasih, ketertiban, dan juga biarlah kita bersama-sama bersatu hati untuk supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memulainya. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hari ini kami akan memulai saat teduh. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Kau berbicara kepada kami sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini itu semua sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami dapat bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan juga kami dapat bisa menang sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memulai saat teduh seperti biasa. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan saat teduh yang terbaru setiap harinya. Puji Tuhan, seperti biasa, kita akan memulai saat teduh hanya satu ayat. Sekali lagi, hanya satu ayat. Jadi nggak lama-lama, paling hanya 15-20 menit. Saat teduh yang pasti akan membangun Bapak Ibu, membangun iman. Kita akan bukanya di dalam Injil Matius yang kelima ayat yang ke-9. Injil Matius yang kelima ayat yang ke-9. Oke, kalau sudah saya akan bacakan, begini bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sangat baik, sangat bagus, dan benar-benar menguatkan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita mau disebut anak Allah, kalau kita sudah mempunyai iman kekristenan yang benar, tetapi kalau kita tidak membawa damai, itu kita bukan anak-anak Allah. Tetapi yang disebut anak-anak Allah, yang dikatakan anak-anak Allah, harus membawa damai. Membawa damai dalam setiap lingkungan hidup kita, ruang lingkup hidup kita, dalam setiap perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Ada banyak hal ya, yang tentunya hidup ini berwarna. Dan kalau kita membawa damai, kita akan berdampak pastinya kepada orang lain. Ya, biarlah banyak sekali problematika kehidupan di dunia ini, terutama dalam hal kesabaran. Dalam hal setiap kita berkendara, kita harus sabar. Dalam kita antrian, lagi-lagi harus bersabar. Dan orang yang bersabar akan membawa damai. Dan damai itu adalah anak-anak Allah, yang berasal dari Allah tentunya. Dan pastinya kita tidak mau yang namanya kerusuhan, yang tidak mau yang namanya tidak tertib. Kadang-kala memang kita suka kesel sama orang yang tidak tertib. Tetapi kali ini firman Tuhan mengajarkan kita harus tertib, kita harus sabar, dan semuanya itu akan membuahkan hasil kebenaran dan damai sejahtera. Kalau kita sudah bisa menahan emosi kita, otomatis ada damai. Oh ya udah, mungkin dalam 1 hari 2 hari kita masih dongkol sama orang. Tapi puji Tuhan, jika kita sudah melewati itu semua, niscaya kita akan damai hidup kita. Dan hidup kita damai, bonusnya, plusnya adalah kita
anak Allah. Jadi tahan saja emosi, tapi juga kita harus mendoakan orang tersebut agar dia bertobat, mendoakan orang yang mungkin buat kita dongkol ataupun jengkel, siapapun itu di kendara ataupun lagi antri tadi saya bilang, ataupun dimanapun kita doakan. Dan saya yakin dan percaya kedamaian kita miliki dalam kehidupan kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terima kasih yang sudah mau sharing, minta doakan. Pasti kita dan teman-teman akan doakan, kita dan tim akan doakan. Dan juga yang banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan untuk tentang seputar hidup ini. Saya akan mencoba jawab satu persatu ya Bapak Ibu ya. Terutama yang ada di sekitaran kita ya, hari-hari ini ya, di masa-masa pandemik ini. Oke, saya akan coba jawab menurut iman saya yang saya pegang ya. Jadi kalau misalnya memang di luar kekristenan ya, kalau yang tidak setuju ya udah terserah, tapi pegangan saya hanya ini ya, Alkitab. Jadi pegangan saya hanya Alkitab. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab, sesuai nas-nas yang ada di dalam Injil yang saya yakini, yaitu Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan juga ada asumsi sendiri yang di luar dari ini, ya maafkan saya saja ya. Itu bukan dari iman saya, bukan dari kekristenan, jadi kita pasti berbeda. Kita pasti berbeda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan terjawab dan tidak akan terwakilkan jawabannya kalau saya yang menjawab, karena iman kita saja berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dari konteks kekristenan itu, kalau misalnya ada lagi yang komen tidak setuju dan dibawanya lagi menjadi perdebatan, jujur aja Bapak Ibu, saya bacanya juga sedikit menggelitik ya. Karena apa ya, pertanyaan itu yang diarahkan ke kami dan tim di channel ini, tetapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekristenan, itu sudah pasti kita tidak akan nyambung ya. Kita tidak akan nyambung dan ya udah, tinggalkan saja channel ini ya, nggak apa-apa lah gitu. Kurang 1-2 subscriber tetapi yang tidak memang sepemahaman dalam kekristenan, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena apa ya, memang Kristen itu banyak sekali benderanya, banyak sekali denominasinya, ajarannya dan sebagainya. Tetapi tujuan kita satu, yaitu sama, menyembah Tuhan Yesus yang hidup, yang kita kenal Yesus itu sebagai Tuhan kita. Ya sudah, cukup di situ. Kalau misalnya ada lagi perdebatan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, kok Tuhannya beranak, maafkan saya saja. Itu bukan di luar dari konteks kekristenan, di luar dari iman kami. Itu apa ya, sorry to say aja, tinggalkan saja channel ini. Gak apa-apa Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi semakin kesininya, pertanyaannya mungkin ada banyak yang berbeda keimanan kita. Ya udah, nggak apa-apa, tinggalkan saja ya Bapak Ibu. Kalau untuk firman-firman Tuhan yang saya kupas, dan pada umumnya itu memang kita sesama Kristen itu walaupun beda bendera tapi tujuannya sama ya, bahwa kita mengaku adalah Yesus adalah Tuhan. Di luar itu bukan dari kami, bukan dari orang Kristen. Pastinya ya, saya berani jamin itu. Kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, berarti dia bukan orang Kristen. Dia mungkin tidak punya agama, ataupun yang dia sembah apa saya tidak tahu. Tinggalkan saja ya. Jadi jangan ada perdebatan antara masalah itu lagi, karena itu sudah menjadi hukum yang mati ya, sudah menjadi paten. Sudah paten, tidak ada lagi. Di luar Yesus tidak ada Tuhan ya. Jadi kalau
saudara seiman kami, dia pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke Bapak Ibu ya, sama-sama sepakat. Dan puji Tuhan, firman Tuhan Yesus sampai di sini saja. Sekali lagi, kita adalah anak-anak Allah dan kita pembawa damai. Dan kita adalah suratan terbuka. Arti katanya begini, kalau orang melihat kita itu orangnya sabar, kita itu orangnya baik, gitu ya. Berarti kita anak-anak Allah. Berarti kita orang Kristen yang benar, menjalani apa yang Tuhan punya mau. Sudah cukup sampai situ. Selesai. Kalau kita ke gereja manapun terserah, kita melayani. Yang masih ibadah online ya udah nggak apa-apa, di rumah aja ibadahnya. Cukup ibadah di rumah, tetapi hati kita tertuju kepada Tuhan, Sang Pencipta kita yaitu Yesus Kristus yang hidup. Sudah selesai, gitu loh. Tidak usah ada perdebatan lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang masuk tentang masalah COVID ya. Kalau bagi saya itu gampang, ada yang mau divaksin boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tetapi kita harus sekali lagi bijaksana, berpikir yang baik dulu, berpikir yang jernih, gitu loh. Kita harus cari informasi yang sebaik-baiknya karena media-media itu sekarang udah gampang kok ditemui. Kalau dulu memang agak susah. Harus punya buku ensiklopedia, cari sana cari sini, cari data, belum ada namanya Google, belum ada yang namanya YouTube, Facebook dan sebagainya. Data juga kurang. Nah, mungkin saja ada kekeliruan. Tapi kalau sekarang kan gampang. Tentang pro kontra, siapa yang mau divaksin, siapa yang mau tidak, itu saya balikin lagi deh ke pribadi Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus tetap sehat lah. Tetap sehat dalam kata arti 3M kita harus patuhi. Pemerintah sudah buat ini, pasti saya yakin dan percaya itu sudah dikaji, pasti sudah dikaji dengan matang, sematang-matangnya. Jadi dengan mencuci tangan, dengan kita pakai masker, dengan kita menjaga jarak, itu sudah menjadi pemutusan lah, senggangannya. Kita sudah menjauh dari virus itu ya, walaupun memang masih ada virus ini di sekitaran ini, tetapi kita yang sudah bisa waspada, kita yang sudah bisa menjaga hidup kita, nanti juga akan jaga imun kita, jaga lagi pergerakan virus itu tidak menyebar kemana-mana, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terus juga kalau misalnya memang mau divaksin, ya kalau saya pribadi ya udah kita berdoa dulu aja, kita pikir dulu, kira-kira kita cari data, ada yang beberapa orang sudah divaksin, bagaimana dia, sudah ada yang mungkin kalau di Indonesia ini mungkin dari Pak Presiden itu kan dari bulan 1 atau 2 ya. Nah itu sudah ada, kita bisa lihat beliau sudah berapa kali divaksin, dua kali kalau nggak salah. Bagaimana datanya? Nah, Bapak Ibu tinggal pikir sendiri gitu loh. Jadi nggak usah menjadi hal perdebatan ya. Ini begini Pak. Oh ini harus begini Pak. Ini baik, ini bla 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 bla. Gitu loh. Memang kita sama-sama ada di masa pandemik. Itu. Jadi dengan iman saja kita ibaratnya cerdiklah seperti ular, tulus tetapi harus tulus seperti merpati. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini, gitu loh. Ya. Jadi harus ada pengkajiannya, dipikir dulu. Kalau mau vaksin ya udah cari dulu data sebanyak-banyaknya, lalu berdoa minta Tuhan ini kalau saya mau vaksin segala macam, minta hikmat dari Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang-kadang gimana ya, kalau mau dengerin saya silahkan gitu loh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan jadi perdebatan di sini ya Bapak Ibu ya, karena intinya membuat channel ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk supaya firman Tuhan itu tersebar sampai ke ujung bumi, sampai ke pelosok, barulah tiba datang kesudahan ya. Tiba datang kesudahannya. Nah, nanti akan kita bahas lagi tuh di
channel-channel saya yang berikutnya gitu. Sampai kalau sudah selesai, Tuhan bilang kan kedatangan Tuhan itu kalau firman Tuhan sudah tersebar, nah baru Tuhan datang, baru ada rapture dan sebagainya. Itu nanti ada kajiannya lagi, ada kupasannya lagi, ada turunan-turunannya lagi, seperti apa dan seperti apa gitu ya. Kalau untuk ada orang bilang corona ini gimana sih? Menurut kalender kekristenan apakah ini sudah akhir zaman? Sudah. Saya sudah jelaskan berkali-kali ini sudah akhir zaman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap sehat juga nih pikiran kita nih. Jangan gara-gara pandemik kita jadi saling menyerang satu sama lain yang nggak jelas kita mau ke arah mana, kemana, gimana, dan kita nggak berproduktif, ya nggak juga, salah juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ya udah, ikuti apa kata pemerintah 3M. Oke, ikuti, pakai masker ya ikuti saja, jangan membangkang. Lagi-lagi saya lihat di jalan juga, di naik motor masih ada yang tidak pakai masker, sedangkan pandemik sudah ada setahun ini, yang mungkin masih ada di sekitaran kita tapi kita tidak tahu gitu. Jadi dengan hikmat sajalah, cerdas saja, kita harus pintar, benar-benar harus pintar kalau mau melakukan sesuatu. Kalau yang nggak penting-penting amat ya nggak usah, di rumah dulu aja sampai berapa lama gitu loh pandemik ini selesai. Memang kita tidak tahu, masih belum tahu kapan ini selesai dan kedepannya akan seperti apa, perekonomian juga seperti apa. Tetapi percayalah, pemerintah juga terus berpikir loh ini loh, dan mereka juga pusing, mereka juga sama-sama berkaji. Dari segi pertahanan, TNI Polri juga mengamankan Indonesia itu nggak gampang. Jadi tolonglah jangan sampai kita lalai. Kita bantu pemerintahan ini biar selesai masalahnya gitu kan. Biar ketemu caranya seperti apa. Oh begini penyelesaiannya itu seperti ini. Bantu pemerintah, bantu pertahanan TNI Polri. Janganlah membuat mereka jadi tambah pekerjaan mereka. Pekerjaan saya yakin percaya pekerjaan mereka sudah banyak sekali. Kalau kita tambahin lagi banyak, aduh, sayang ya Bapak Ibu, gitu loh. Kalau misalnya bilang jangan, nggak usah pakai masker, nggak usah berlebihan. Sorry to say, pemerintah itu buat kajian masker itu saya yakin dan percaya beliau sudah kaji itu pasti udah pasti sorry, sudah pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Jadi sekali lagi ya, ikuti anjuran pemerintah, ikuti aja gitu, jangan mau disesatkan sama yang lain ya Bapak Ibu ya. Yang usia 60 ke atas ya udah benar-benar pergerakan itu 20% saja kalau saya bilang di luar, karena rentan. Sekali lagi lansia itu rentan, 60 ke atas umurnya. Ya udah di rumah aja gitu. Di rumah aja dengan bercocok tanam mungkin. Sibukin diri juga dengan hal-hal yang positif. Berolahraga, bercocok tanam. Saya yakin percaya hari demi hari ini kita pasti lewati dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya Bapak Ibu ya, saya sudahi dulu hari ini dengan tetap selalu melakukan apapun itu dengan iman, pikir dulu, doa dulu. Kalau Tuhan jawab oke. Kalau Tuhan nggak jawab ya udah nggak usah membuat asumsi sendiri. Gitu ya. Oke. Saya akan sudahi video ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang dengar-dengaran dan mau melakukannya. Udah hormat puji kemuliaan nama-Mu. Kami akhirnya percaya Tuhan, firman Tuhan harus tersebar ke seluruh bumi. Bukan tugas dari pendeta, bukan tugas daripada yang pelayanan mimbar, bukan tugasnya tua-tua sidang.
Tetapi kami semua jemaat biasa, orang yang percaya kepada Kristus, harus wajib hukumnya. Tuhan yang bilang, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bumi. Semua harus bergerak. Semua harus dipakai Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Miliki terus kami iman yang takut dan tidak gentar untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya, haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu. Tetap terus jaga kesehatan. Tetap terus berpikir dengan iman. Melakukan tindakan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.